Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dipersilakan untuk berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan debat dengan mosi dampak teknologi informasi dan komunikasi bagi kalangan pelajar. Bersama saya, Maria Margareta Imelda Lebuan, sebagai moderator dalam debat kita kali ini. Kita akan mendengarkan beberapa pendapat mengenai mosi kita kali ini. Nah, sudah hadir bersama saya tim-tim yang akan menemani kita dalam mosi kita kali ini. Kepada tim afirmatif, saya persilakan waktu dan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Maria Angelina Lepentala, selaku juru bicara dari tim afirmatif. Saya didampingi oleh teman saya atas nama Maria Yosefina Penny Lebuan dan saya Maria Vianney Nikelen. Dan kepada tim oposisi, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Marta Lepandaton selaku juru bicara dari tim oposisi dan didampingi oleh kedua teman saya atas nama Saya Maria Yasinta Nogonibu dan saya Yuliana Orenkuta. Dan tim netral saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Maria Adriana Luleton selaku sebagai juru bicara dari tim netral dan saya didamping oleh dua teman saya atas nama saya Bang Nasa Dan saya Maria Yosefina Ulewati. Dan terakhir, notulen yang akan menemani debat kita kali ini atas nama saya Nona Mata da Silva. Saya Michaela Susana Bribe. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita kenal dengan TIK merupakan salah satu teknologi yang sangat tren di era global ini. Mengapa? Karena selain memberikan dampak positif bagi pelajar, seperti mencari referensi tambahan melalui media massa mengenai pendidikan, teknologi ini juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi kalangan pelajar. Karena di dalamnya terdapat beberapa tontonan video yang tidak layak ditonton dan foto-foto yang berbau pornografi. Kita akan mendengarkan pendapat dari tim afirmatif mengenai pernyataan ini. Kepada tim afirmatif, waktu dan kesempatan saya persilakan. Saya percaya bahwa TIK sangat berguna dan sangat membantu kita dalam pengetahuan, dalam kehidupan, seperti kegiatan-kegiatan yang membantu kita dalam proses pembelajaran dan berfungsi sebagai media komunikasi yang digunakan oleh banyak orang. Misalnya, memudahkan kita untuk berkomunikasi dan mudah mendapat informasi. Internet sebagai media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang karena internet dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Baik, dari tanggapan tim afirmatif, mereka menganggap bahwa TIK sangat berguna terutama dalam media komunikasi yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Pendapat ini saya serahkan kepada tim oposisi untuk menanggapinya. Menurut saya, TIK memiliki dampak negatif yang sangat merugikan kita sebagai penggunanya. Misalnya pornografi. Dalam adanya kemampuan menyampaikan dan menampilkan informasi melalui TV dan internet, memudahkan orang untuk menonton dan mengakses situs yang berbau pornografi. Hal ini membuat pornografi merajalela di kalangan remaja dan anak-anak saat ini. Dari pendapat tim oposisi, mereka menganggap bahwa TIK sangat memiliki dampak yang negatif karena dapat merekam situs
Bagaimana tanggapan dari tim afirmatif? Saya persilakan. Menurut saya sangat setuju atas pernyataan bahwa TIK sangat berguna dan sangat membantu kita dalam pengetahuan dan kehidupan kita. Karena TIK sangat membantu kita dalam membuka peluang bisnis baru. Keunggulan TIK dalam berbisnis yaitu membantu kita dalam membuka peluang bisnis baru lewat internet. Fenomena ini terjadi ditandai dengan adanya iklan yang terdapat pada situs-situs komersil seperti Google, Yahoo, Amazon, dan lelang.com dan sebagainya. Selain itu juga terdapat situs yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan bagi para pencari pekerja dan juga membantu kita dalam proses pencetakan, misalnya mencetak buku-buku pengetahuan, buku-buku tulis, dan buku-buku lainnya. Tanggapan dari tim afirmatif, mereka menganggap bahwa TIK dapat membuka peluang bisnis baru dan situs yang memberi informasi mengenai lowongan pekerjaan. Tanggapan ini saya serahkan kepada tim oposisi untuk memberikan pendapatnya. Menurut saya, TIK juga memiliki dampak munculnya kejahatan dalam dunia maya. Salah satunya kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana komputer. Misalnya seseorang melakukan perbobolan kartu kredit dan mencuri data-data penting dari perusahaan. Dari tanggapan tim oposisi, mereka menganggap TIK memiliki dampak sebagai munculnya suatu kejahatan dalam dunia maya. Tanggapan ini saya serahkan kepada tim afirmatif untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya setuju dengan adanya TIK. Berbagai kegiatan-kegiatan pengetahuan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk dimanfaatkan. Dengan adanya TIK, orang-orang bisa melakukan komunikasi melalui media elektronik. Contohnya, dalam hal memperlancar dan mempersingkat waktu penyampaian informasi dengan menggunakan handphone dan mudah mendapat informasi. Selain itu, TIK juga dapat membantu kita dalam kegiatan membuka peluang kerja atau bisnis melalui internet dan ditandai dengan adanya iklan-iklan yang terdapat pada setiap situs komersil. TIK juga dapat membantu kita dalam pembelajaran dengan membaca buku atau majalah hasil cetakan dari alat media elektronik. Menurut tanggapan dari tim afirmatif, mereka setuju dengan adanya TIK karena TIK juga membantu dalam bisnis lewat internet dan ditandai dengan iklan-iklan pada situs komersil. Bagaimana tanggapan dari tim oposisi? Saya persilakan. Menurut saya, kehadiran TIK dapat menimbulkan dampak negatif dan keraguan yang telah merajalelai kaum remaja dan anak-anak saat ini. Dengan adanya kemampuan dalam hal melawan hukum dengan menggunakan sarana TV dan internet, munculnya TIK dapat menimbulkan kejahatan di dalam dunia maya. Dari tanggapan tim oposisi, mereka menganggap bahwa TIK bisa menimbulkan suatu dampak yang negatif dalam kerugian yang merajalela. Munculnya TIK dapat menyebabkan kejahatan dalam dunia maya. Sekarang kita akan memasuki tahap interupsi. Saya persilakan kepada tim afirmatif untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya tidak setuju dengan pendapat jubir oposisi yang mengatakan bahwa TIK menyebabkan orang terjebak dalam dunia pornografi. Menurut saya, pengaruh TIK
Pengaruh TIK bergantung dari penggunanya. Jika penggunanya mengakses hal-hal yang buruk, maka keburukan akan terjadi dalam dirinya. Jika pengguna mengakses hal-hal yang baik, maka kebaikan akan terjadi dalam dirinya. Jadi, semuanya bergantung dari penggunanya. Menurut tanggapan tim afirmatif, mereka tidak setuju dengan pendapat bahwa TIK menyebabkan orang terjebak dalam dunia pornografi, melainkan pemakaiannya sangat bergantung pada penggunanya. Saya persilakan untuk tim oposisi menyampaikan tanggapannya. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda yang menyatakan bahwa TIK dapat membantu proses pembelajaran, karena TIK mempunyai dampak negatif di bidang pendidikan, yaitu yang pertama, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya anak usia di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Yang kedua, perlu untuk tujuan yang jelas, TIK dipandang kurang efektif atau tidak efektif jika ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas, seperti menggunakan internet untuk mencari video porno dengan menggunakan sarana komputer di sekolah. Dari tanggapan tim oposisi, mereka menganggap perlu untuk tujuan yang jelas, TIK dipandang kurang efektif, seperti mencari video porno menggunakan komputer di sekolah. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari tim netral. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Menurut saya, dampak penggunaan TIK bagi para pelajar adalah membantu memudahkan pelajar dalam berkomunikasi dan mendapat informasi. Contohnya seperti internet dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, dampak penggunaan TIK bagi para pelajar yaitu dapat merugikan para pelajar. Contohnya seperti mendownload video porno melalui internet. Nah, setelah mendengar pendapat tim, memasuki tahap interupsi dan tanggapan dari tim netral, sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir debat, yaitu simpulan yang akan disampaikan oleh Notulen. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kami dari tim Notulen mengambil keputusan dari tim afirmatif bahwa TIK sangat berguna dan sangat membantu kita dalam pengetahuan dan dalam kehidupan seperti yang pertama, membantu dalam proses pembelajaran. Kedua, sebagai media komunikasi yang dilakukan oleh banyak orang. Yang ketiga, membantu kita dalam membuka peluang bisnis baru. Yang keempat, memberikan informasi lowongan pekerjaan. Kami dari tim Notulen mengambil keputusan dari tim oposisi bahwa TIK memiliki dampak negatif yang sangat merugikan kita sebagai penggunanya. Seperti yang pertama, menggunakan TV dan internet memudahkan orang untuk menonton atau mengakses situs yang berbau pornografi. Yang kedua, munculnya suatu kejahatan dalam dunia maya. Hadirin sekalian, setelah melalui tahap dari awal debat hingga akhir dengan simpulan dari Notulen, maka berakhirlah sudah debat kita dengan mosi dampak TIK bagi kalangan pelajar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pernyataan yang disampaikan melalui mosi kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.